TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Buniwah Kerajaan Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, ada berita yang menarik, sangat-sangat menarik. Hari ini Bahar Smith akhirnya ditangkap polisi. Namun demikian, adiknya tiba-tiba memberikan sebuah ucapan, statement yang dia sebut sebagai klarifikasi bahwa polisi itu menangkap Bahar Smith karena ditekan oleh Banser. Nah, bagaimana ucapan adiknya si Bahar Demit ini? Kita dengarkan terlebih dahulu, sedulur TV Al-Waha. Ini dia. Terkait penangkapan Habib Bahar pada hari ini, Al-Fakir ingin memberikan beberapa klarifikasi. Klarifikasi katanya. Yang pertama, saudara-saudara, ini hanyalah penggiringan opini. Penggiringan dari opini anggota katanya. Banser. Kenapa? Wow. Karena pemimpin mereka Yakut yang colong, maling, dana haji umat Islam, itu mereka giring opini dengan cara untuk mendemo tangkap Habib Bahar Smith, sehingga aparat kepolisian pun beralasan kepada kami bahwasanya kami menangkap Habib Bahar Smith karena tekanan dari para Banser. Ingat, ada tekanan dari umat Islam, ada tekanan dari kami pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, pejuang Allah ada tekanan katanya. dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha menekan. Apakah kalian takut hanya dengan satu segelincir organisasi yang bernama Banser? Apakah kalian tidak takut kepada tekanan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa yansuruna wa yansurullah wallahu khairul makirin. Kemudian saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ana harapkan kalian hadir. Mana? Menetapkan untuk menegakkan keadilan di negeri ini. Karena uang kalian dicolong sama pemimpin Banser, Yakut, dengan nilai yang tidak sedikit. Itu penistaan terhadap negara, itu penistaan terhadap agama. Maka karena itu saya harapkan kepada kalian yang merasa pejuang-pejuang Islam, yang berjuang untuk Islam, untuk hadir, untuk datang pada detik ini. Untuk kita tunjukkan kepada mereka, jika para Banser bisa menekan aparat kepolisian, maka tekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi daripada tekanan apapun. Wow. Karena tidak ada tekanan yang melebihi daripada tekanan Allah. Jadi sungguh sangat disayangkan bagaimana bisa seseorang itu ditangkap tanpa ada rasa salah. Bagaimana seorang itu bisa ditangkap tanpa ada kesalahan. Nggak rasa salah, nggak ada salahnya. Kami ditekan oleh Banser sehingga kami menangkap Habib Bahar Smith yang beliau tidak memukul sedikit pun dari PWI alias PKI yang K-nya diganti sama W. Jadinya PWI. Wah, ini penghinaan ini. Dan ini anggota PWI bukan anggota Banser. Kok diklaim sama Banser sebagai anggota Banser? Dan digeruduk massa. Dan dipukul sama Habib Bahar. Habib Bahar justru beliau itu korban. Korban katanya. Korban dimasukin penjara. Ibarat yang dimalingi masuk penjara, yang maling keluar bebas. Merasa jadi korban. Yang memukul, yang ingin untuk mengkriminalisasi, ditangkap, ditahan sama Habib Bahar, malah justru berkeliaran bebas. Jadi bagi kalian umat Islam, kalian ingat negara Republik Indonesia
itu tersucikan dengan darah-darah datuk kita. Wala Wow. tahsibanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'an inda rabbihim yurzaqun. Oh, kapan tuh? Jangan pernah kalian pikir Kapan tuh tato-tato kamu perang untuk Indonesia menumpahkan darah? Jangan. Tapi mereka senantiasa hidup di jiwa-jiwa kita. Mereka senantiasa hidup di nadi-nadi kita. Jiwa-jiwa mereka selalu hidup. Maka hidupkan kembali jiwa mereka untuk mensucikan kembali negara kita daripada kotornya koruptor, daripada kotornya tangan kepala banser Yakut. Wih, Iblisnya iblis. iblisnya iblis. Wis. Juga dilawan kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah menyatakan dengan tegas bahwasanya akan memberi hukuman seberat-beratnya bagi para koruptor. Pak, ini bukan hanya sekedar koruptor, Yakut bukan hanya sekedar koruptor. Koruptor, dia maling dana pajak. Sedangkan Yakut maling dana haji, dana ibadah. Ini suatu penistaan terhadap negara, Pak. Ini suatu penistaan terhadap agama, Pak. Maka saya harap ditindaklanjuti dengan tindakan yang sangat keras Wow. dan sangat tegas. Jadi ini penggiringan opini, saudara-saudara. Nah, oke. Jadi kita balik ke topik awal. Penjarakan Yakut, ganyang Yakut, Kok melayunya ke situ? menolong dana haji ibadah para umat Islam yang ada. Ini bocil ngomong apa? Jadi itu saja dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dulu TV Aloha, apa yang disampaikan oleh adiknya si Bahar Smith. Saya menyebutnya Bahar Smith itu adalah sampah masyarakat. Meskipun dia punya masa banyak, ya sampah masyarakat dia. Karena apa? Mendoktrin orang-orang yang tidak tahu sejarah. Mendoktrin orang-orang yang tidak tahu, yang bahasanya adalah orang awam. Dia cekoki dengan doktrin-doktrin syafaat. Dia doktrin bahwa yang mencintai Bahar Smith, mencintai Habib-Habib itu akan dijamin surganya. Cukup mencintai orang-orang itu yang katanya keturunan Nabi, yang katanya orang-orang suci, dijamin masuk surga. Sehingga orang-orang yang mengikuti Bahar Smith, Rizik Syihab, dan sebangsanya itu, mereka betul-betul kekeh merasa yakin bahwa dengan mencintai mereka pasti masuk surga. Lah ini adiknya. Setelah si Bahar hari ini ditangkap, dia bilang bahwa kepolisian Republik Indonesia menangkap Bahar Smith itu karena ada tekanan dari Banser. Hei, adiknya Bahar, lu siapa namanya lu? Saya nggak perlu tahu lah. Saya nggak perlu tahu nama kau, Prot. Si Otong aja lah. Ini si Otong adiknya Bahar Smith ini ngomong kayak begitu. Waduh, asal tahu saja kau ngomong kayak begitu, bahwa polisi ditekan, mengaku ditekan sehingga menangkap Bahar. Satu, itu adalah penghinaan kepada institusi polisi. Kau menyebut polisi tidak memiliki wibawa dan takut kepada Banser. Mana ada polisi takut kepada Banser? Blow on lu. Kau mengatakan seperti itu berarti kau satu telah memfitnah institusi kepolisian Republik Indonesia. Betul? Ya? Catat itu. Tong, kamu ngomong bahwa polisi mengaku menangkap Bahar karena adanya tekanan dari pihak Banser. Banser itu tidak menekan, apalagi PWILS. Banser itu sama sekali tidak menekan, hanya memohon, mengharap, meminta. Kalau yang namanya menekan, ya bro, ini tak kasih tahu kau masih bocil tapi ngomong asal jeplak aja. Kalau yang namanya menekan itu disertai dengan ancaman. Tahu? Kapan Banser memberikan ancaman kepada kepolisian untuk menangkap Bahar? Mana buktinya bahwa Banser itu menekan kepolisian?
Banser, teman-teman, Banser itu hanya mengharap dan meminta agar kepolisian bisa bertindak dengan profesional dan menentukan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan jangan takut dengan tekanan dari pihak manapun, meskipun si Bahar itu memiliki pengikut yang banyak. Begitu Banser, bukan menekan kepolisian. Banser hanya mengharap, meminta dengan tegas. Kalau yang namanya penekanan, sekali lagi saya jelaskan, kalau yang namanya orang menekan, itu artinya disertai dengan ancaman. Apabila Bahar tidak ditangkap, maka kami akan ledakan kantor polisi. Itu baru namanya tekanan dengan ancaman. Kalau tekanan permohonan, itu bukan tekanan namanya, harapan dengan sangat, mohon dengan sangat, begitu loh. Ya, itu satu. Kau telah menghina institusi kepolisian Republik Indonesia. Bisa saja nanti polisi akan menuntut kau. Yang kedua, kau tadi menyebut bahwa pimpinan Banser itu maling. Itu pun juga penghinaan. Meskipun data fakta memang sudah ada, proses hukum sedang berjalan kepada pimpinan Banser, yaitu Gus Yakut Khalil, Kaumas. Itu soal lain, saudara. Ya, itu soal lain. Kenapa kau menyangkut pautkan soal kejahatan si residivis Bahar, kakakmu itu, dengan soal lain? Kamu nggak bisa menempatkan porsi persoalan pada masing-masing persoalan. Kau menarik-narik persoalan lain, itu namanya kebloonan kamu dalam berpikir. Kalau kau bilang bahwa Gus Yakut pimpinan Banser, orang Nahdlatul Ulama, saya orang Nahdlatul Ulama, dan saya juga anggota Banser selain anggota PWI Laskar Sabilillah. Kalau kau menghina bahwa Yakut itu maling, saudaramu yang semarga denganmu, yang korupsi dana syariah, si Taufik Al-Jubri itu, yang 4 triliun, besaran mana coba malingnya? Kau juga maling kan? Keluargamu itu loh. Si Taufik Al-Jubri, dirut dana syariah, kabur kemana dia? Kok bawa-bawa masalah itu? Aduh, tong. Katanya keturunan Nabi, ngomong aja belepotan kayak begono. Kemudian kau mengatakan bahwa PWI Laskar Sabilillah itu adalah PKI. Itu penghinaan. Saya Bahril Ulum, anggota perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, pimpinan cabang Kecamatan Bojong, dan juga tim media dari pimpinan pusat, tidak terima dengan apa yang kau ucapkan. Dan kami akan segera memproses kau, si Otong. Dengarkan ini, apa yang dikatakan oleh Sekjen kami. Sekjen Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, pimpinan pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Baru saja kami menerima sebuah video terkait penghinaan terhadap PWI LS yang diutarakan, yang akunnya dari adiknya Bahar Smith. Jelas ini merupakan penghinaan dan penistaan. Saya ingatkan, jangan bawa-bawa agama, jangan bawa-bawa Nabi, karena ketidakjelasan kalian pun di sini masih dipertanyakan. Dan satu lagi ingat, ini akan kami proses dari pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia. Akan kami proses penistaan dan penghinaan ini. Ingat, yang berbicara di video tersebut yang hina PWI LS diganti dengan PKI, akan berlanjut proses hukum pada PWI LS seluruh Indonesia untuk memantau dan terus mengawal kasus ini, termasuk mengawal kasus Bahar Smith. Tunggu, kami akan proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin tuh. Si Otong, adiknya Bahar, siapa tuh namanya? Jangan lari lagi, dan kau jangan kencing di celana kalau kami memprosesnya. Sekali lagi, jangan kau kencing di celana, baunya pesing. Dan itu tidak berkah. Dan jangan kau kira bahwa kami sudah masih percaya bahwa kau keturunan Nabi. Kau mengatakan kami sebagai PKI. Nah,
kau bilang bahwa negara ini, Indonesia ini, telah dibasuh dengan darah-darah datukmu. Kapan? Mana sejarahnya bahwa datuk-datukmu para kabib itu berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia, saudara? Hei, kau tak pernah baca sejarah kalau begitu, hanya mengikuti klaim-klaim saja. Apa kata buyutmu, apa kata bapakmu? Mana data sejarahnya bahwa datuk-datukmu pernah mati membela tanah air ini? Enggak ada, saudara. Ingat, tunggu kami, perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Jangan kencing di celana kau. Ya, adiknya si Bahar, tong. Begitu saja. Tunggu. Saya Baharil Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.